Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa kembali melanjutkan proses pembelajaran kita, terutama tentunya pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam pembahasan materi khotbah, tabligh dan dakwah kelas 11. Baik, para anak-anak kami sekalian, melalui pertemuan secara online ini pada pembahasan tentang dakwah, tabligh dan khotbah ini, yaitu materi khotbah. Ini silakan kalian amati, kalian simak penjelasan di dalam video yang Bapak kirimkan. Kemudian nanti di akhir video atau di video yang lain Bapak akan contohkan seperti apa praktek khotbah Jumat yang baik dan benar, beserta nanti perhatikan rukun-rukunnya. Yang dengan harapan setelah kita belajar melalui video ini, sekurang-kurangnya kalian bisa mendapat gambaran seperti apa cara-cara atau penyampaian rukun-rukun di dalam khotbah Jumat. Anak-anak kami sekalian, yang pertama kita perhatikan apa itu khotbah. Mungkin bahasa atau khotbah ini kita sudah sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang laki-laki. Ini tentu diwajibkan setiap hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagi yang perempuan juga, bagi yang berdekatan rumahnya dengan masjid, ya hampir setiap Jumat mendengar orang berkhotbah. Minimal khotbah Idul Fitri, Idul Adha. Maka tentu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Sudah sering kita mendengar tentang khotbah ini. Namun di dalam materi ini tentu yang pertama kita pahami apa itu khotbah. Di sini dapat kita baca, khotbah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Dan orang yang melakukan khotbah disebut khatib. Dan khatib itu harus seorang laki-laki. Jadi perempuan tidak ada yang menjadi khatib. Ya. Tapi mana tahu kalian pernah menjumpai khatib perempuan? Nah, silakan informasikan kepada Bapak. Nomor WA masih nomor yang lama. Baik. Kemudian khotbah, contoh-contoh khotbah itu apa saja? Nah, di bawah ini bisa kita lihat. Pertama, khotbah yang paling sering kita lihat, terutama kaum laki-laki, adalah khotbah Jumat, yaitu setiap hari Jumat setelah masuk waktu zuhur dalam sholat Jumat. Kemudian ada lagi khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini ketika kita berhari raya, hampir seluruh umat Islam tahu ini. Khutbah di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun mungkin ada sebagian selesai sholat langsung pulang. Kemudian ada lagi sholat khutbah, maksudnya khutbah sholat khusuf. Nah, kemudian ada lagi khutbah sholat istisqa, minta hujan ini. Kemudian ada lagi khutbah yang disampaikan ketika wukuf di Arafah bagi orang melaksanakan ibadah haji.
Nah, kemudian ada lagi yang sedikit berbeda tapi disebut khutbah juga, yaitu khutbah nikah. Nah, khutbah nikah ini agak sedikit berbeda pelaksanaannya. Namun nanti insya Allah bagi kalian laki-laki maupun perempuan akan berada di tengah-tengah orang yang sedang melaksanakan khutbah nikah ini. Ya, siap-siap aja tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, inilah contoh-contoh khutbah yang selalu kita ikuti atau kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kaum laki-laki. Kemudian tadi selanjutnya, orang yang menyampaikan khutbah itu disebut khatib. Dia mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi kita perhatikan di sini, di halaman berikutnya, si orang khatib ada syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarangan orang. Yang pertama, apa syarat seorang khatib? Ya jelas, satu, muslim, balik, berakal sehat, dan taat beribadah. Nah, tentu seorang muslim, orang yang di luar agama kita, ya jangan sampai berkhutbah di dalam masjid kita, karena syaratnya tidak lengkap untuk menjadi seorang khatib. Harus Islam, sama-sama orang Islam. Balik, ya sudah dewasa, jangan anak-anak. Nanti anak-anak entah apa yang disampaikannya. Artinya orang sudah dewasa, yang sudah mengerti hukum-hukum. Kemudian berakal sehat. Dia mesti berakal sehat. Kalau tidak sehat akalnya, bagaimana bisa dia berkhutbah? Sedangkan untuk dirinya saja dia tidak tahu. Dan taat beribadah. Nah, ini penilaian sikap kita ini. Kalau kita menjadi seorang khatib, maka tindak tanduk perbuatan kita, tingkah laku kita di tengah-tengah masyarakat itu perhatikan, terutama bagaimana ketaatan kita dalam beribadah. Salah satunya tentu rajin ke masjid, sholat 5 waktu, kemudian berpenampilan, menutup aurat sehari-hari. Nah, kenapa? Karena kita adalah seorang khatib. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat dan rukun dan sunnah khutbah. Nah, nanti ini akan kita sampaikan di dalam pembahasan ini. Jadi kita mesti tahu syarat dan rukun serta sunnah khutbah. Jadi dalam kita melaksanakan itu kita harus mengerti mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang syarat. Terutama pada saat berkhutbah kita harus mengerti rukunnya. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya. Jadi jangan sampai pakaian kita yang kita bawa ke masjid itu, apalagi selaku khatib, pakaian kita kotor, apalagi terkena najis. Kemudian selanjutnya, pakaian atau baju yang kita gunakan di masjid itu betul-betul bisa menutup aurat kita. Ini yang kebanyakan kaum laki-laki ini ketika mau cepat ke masjid, banyak yang pakai baju kaos dan celana jeans. Jadi ketika ruku, ketika sujud, itu belakangnya terbuka auratnya. Nah, jadi ini tidak sah. Jangankan dalam selaku pengkhutbah, dalam sholat pun nanti sholat kita bisa tidak sah, karena ketika kita sholat, aurat kita terbuka. Kemudian yang keempat, fasih mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, ini makanya kita tuntut ilmu. Jangan nanti kita naik ketika berkhutbah, kita menjumpai bacaan ayat atau hadis, kita terbata-bata membacanya, kecewa jemaah. Jadi makanya kita mesti menuntut ilmu, terutama bagaimana cara membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis dengan baik. Harus fasih bacaannya. Kemudian yang kelima, memiliki akhlak yang baik. Nah, sebagaimana tadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, tunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Jangan di dalam bahasa kita, orang-orang bandar petalangannya, kita tegese-gese aja dalam kehidupan. Nah, tak tentu arah. Nah, tiba-tiba naik menjadi khatib pada saat khutbah Jumat atau Idul Fitri. Tentu orang heran.
Masa seseorang yang akhlaknya buruk di tengah kehidupan masyarakat tiba-tiba menjadi khatib? Tidak mau orang dengar nanti. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi khatib, mesti tingkah laku dan perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat harus betul-betul kita perhatikan. Paham ya? Kemudian yang keenam, berpenampilan baik, rapi, dan sopan. Nah, ini yang mesti kita perhatikan juga. Jadi selaku kita khatib ataupun bukan khatib, ketika kita tampil di ruangan publik, di hadapan orang, di mana orang banyak melihat kita, apapun itu kegiatan kita, ya, di luar daripada pembahasan sombong, ya, sombong nanti lain lagi pembahasannya. Kita mesti menggunakan pakaian yang terbaik, apalagi ke masjid. Gunakanlah pakaian yang terbaik. Gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Apalagi kita selaku khatib atau selaku penceramah ketika diundang orang, maka ketika kita datang, orang melihat penampilan kita rapi, pecinya bagus, hitamnya bagi yang pakai peci. Kalau pakai sarung, sarungnya rapi, bajunya digosok. Jadi orang suka melihatnya. Tetapi coba kita bayangkan, ketika ada orang yang kita undang, orang yang tampil di publik, berpenampilan lusuh, rambutnya tak terpangkas dengan rapi, sarungnya bergulung, baju putihnya sudah mulai berwarna kekuning-kuningan, selengean pula lagi. Tentu orang belum mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan, tapi baru saja sekedar melihat penampilan kita, orang sudah mulai tidak suka. Jadi tampil di ruangan publik, di hadapan orang, gunakanlah pakaian-pakaian yang terbaik. Ini syarat-syarat khatib. Jadi ada 1 sampai 6 yang mesti harus kita perhatikan di dalam kita menjadi seorang khatib. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi di halaman berikutnya, syarat 2 khutbah. Nah, sini bisa terbaca dengan jelas syarat 2 khutbah. Jadi pertama yang pasti kita perhatikan adalah khutbah itu dilaksanakan setelah salat zuhur. Jadi kalau belum masuk waktu zuhur, tidak ada khutbah di sana. Jadi salat Jumat itu dilaksanakan ketika waktu zuhur masuk. Artinya pada hari Jumat itu salat khusus pengganti daripada salat zuhur di hari-hari yang lain. Kemudian sewaktu khutbah berdiri. Nah, jadi sewaktu kita khutbah berdiri, tidak duduk, apalagi berbaring. Nah, bagi yang kurang kuat, yang sudah tua, maka ada sunnah Rasul, boleh memakai tongkat untuk memapah badan kita. Bagi yang sudah mungkin orang tua kita sudah uzur atau sedang sakit, ada di sana tongkat disediakan di mimbar-mimbar itu. Kemudian yang ketiga, duduk di antara 2 khutbah. Jadi setelah khutbah yang pertama kita sampaikan, mungkin 10 menit atau 15 menit, itu biasanya khatib akan menutup, lalu dia duduk. Ya, duduk itu sekitar 1 menitan lah, atau kalau kita baca ayat, surat Al-Ikhlas. Nah, selama itulah ketika kita duduk, kita baca surat Al-Ikhlas, lalu kita berdiri lagi ya. Jadi begitulah kira-kira namanya duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, dengan suara yang jelas dan keras. Suara jelas dan keras. Ini pada saat Jumat ini banyak para jemaah yang tertidur ketika mendapati seorang khatib sudahlah membaca teks, suaranya kecil, mendayu-dayu pula lagi. Jadi bukan seperti nasihat yang didengarkan orang, tetapi seperti orang mendengar nyanyian. Orang sudah lapar, ngantuk, ditambah pula masjidnya ber-AC, suara khatibnya kecil, maka orang banyak yang tertidur. Nah, jadi gunakan suara yang jelas, keras, bisa didengar oleh orang seluruh jamaah kita yang hadir dalam masjid. Kemudian berturut-turut, ya, baik itu khutbah pertama, khutbah yang kedua, sampai dengan sholat Jumat mesti dilaksanakan berturut-turut. Jadi tidak ada
pemisah pekerjaan yang lain. Nah, itu maksud yang berturut-turut itu. Jadi antara khutbah yang pertama setelah duduk sekitar 1 menit, kita langsung lagi khutbah yang kedua. Kemudian setelah selesai khutbah yang kedua, langsung dilaksanakan iqamah dan salat Jumat. Jadi yang dimaksud tidak berturut-turut atau terputus di sini bisa saja setelah kita khutbah lalu ada pekerjaan yang lain. Tiba-tiba umpamanya ketika selesai khutbah Jumat yang kedua, ketika mau sholat, tiba-tiba ada tamu dari luar, orang-orang besar, istilahnya entah itu bupati atau kepala daerah mampir. Tiba-tiba jemaah berkumpul dulu, sambut, menyambut umpamanya orang-orang besar atau kepala daerah yang datang itu. Ditunggu dia berwuduk dulu, ditunggu dia sholat dulu, kita pun duduk pula menunggu dia. Akhirnya sampai 5 menit, 10 menit, baru sholat Jumat. Nah, ini artinya pekerjaan itu sudah terputus, tidak berturut-turut. Jadi berturut-turut itu tidak ada pekerjaan lain yang menyelingi daripada 2 khutbah dan antara khutbah dengan sholat Jumat. Paham ya? Selanjutnya nomor 6. Suci dari hadas dan najis. Ini sudah disampaikan tadi. Kita mesti suci. Makanya ada wudu. Pakaian pilih pakaian yang terbaik. Jangan pakaian siap bekerja langsung salat Jumat. Apalagi menjadi khatib. Yang 7, menutup aurat. Ya, menutup aurat wajib dalam beribadah. Masa kita membuka aurat ketika kita berhadapan dengan orang-orang, para pembesar, para pemimpin, bupati, gubernur, bahkan presiden, kita berusaha menggunakan pakaian yang terbaik. Tapi masa ketika kita menghadap kepada Allah, apalagi selaku khatib, pakaiannya sederhana, terbuka pula auratnya. Ini tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi kita bersama. Kemudian selanjutnya ada rukun khutbah. Nah, ini yang paling penting. Rukun khutbah inilah yang kita bawakan di dalam atau pada saat kita berkhutbah. Apabila salah satunya ini tidak kita bawakan, jadi bisa dikatakan khutbah kita batal. Jadi rukun ini sesuatu yang mesti kita bawakan pada saat kita berkhutbah. Nah, jadi secara ringkas Bapak sampaikan di dalam pembahasan materi ini. Untuk prakteknya nanti Bapak kirimkan video khutbahnya seperti apa. Nah, jadi sini secara garis besar saja. Yang pertama, apa itu rukun khutbah? Membaca hamdalah pada kedua khutbah. Apa itu membaca alhamdulillah? Itu seperti sebagaimana sehari-hari kalau kita mengawali pidato atau ceramah, kita membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sudah cukup. Atau sekurang-kurangnya mengawali alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu artinya yang dimaksud dengan membaca alhamdulillah. Yang kedua, membaca syahadatain. Nah, ini ada yang menempatkan syahadatain ini, membaca syahadat ini dalam rukun khutbah. Ada juga yang tidak memasukkan ini, tapi ini yang kita pakai. Nah, jadi kita pakai saja karena dia ringan. Jadi setelah kita membaca alhamdulillah, mesti di dalam pembukaan itu ada juga kita mengucapkan sekurang-kurangnya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau yang umum dibaca orang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha, itu. Ini syahadatain di dalam pembukaan khutbah kita itu. Ini menjadi rukun dia. Kemudian yang ketiga, membaca selawat kepada Nabi. Nah, baca selawat Nabi ini ada di dalam pembukaan kita itu. Kita mengajak kepada jemaah dan sesama-sama berkirim salam kepada Nabi. Ucapan selawat itu apa? Ayo. Ucapan selawat itu sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Atau boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau mau pakai Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu maksudnya selawat. Jadi mesti ada selawat ini di dalam pembukaan khutbah kita. Kemudian yang keempat, berwasiat kepada jamaah, berisi ajakan meningkatkan iman, takwa dan ibadah, serta nasihat agar beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi wasiat takwa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, di dalam pembukaan itu sering kita dengar
Kemudian selanjutnya khatib mengajak kita bersama, dan terhadap juga dari diri khatib pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah cukup. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dalam bahasa Arabnya, boleh juga di dalam bahasa Indonesianya kita sampaikan. Kalau dalam bahasa Arabnya yang paling umum adalah orang membaca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayatnya yang sering kita baca ketika khatib-khatib menyampaikan khutbah, karena isinya berwasiat atau mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kelima, rukun khutbah itu membaca ayat suci Al-Qur'an. Jadi di dalam khutbah kita itu ada sekurang-kurangnya satu ayat kita baca Al-Qur'an, jangan sama sekali tak ada. Nah, di dalam materinya mungkin wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu di dalam materinya, atau bisa juga di dalam pembukaannya. Yang penting di dalam khutbah kita itu ada kita membaca sekurang-kurangnya satu penggal ayat Al-Qur'an yang kita bacakan di dalam khutbah itu. Jangan sampai tidak ada ayat. Nah, karena ini menjadi rukun. Kemudian yang keenam, berdoa pada khutbah yang kedua. Jadi sebelum khutbah yang kedua itu ditutup, mesti khatib mengajak kepada seluruh yang hadir dan khatib sebagai pemimpin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi biasanya dengan kalimat setelah mau ditutup, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sering kita dengar itu kan. Di situ tempat khatib bersama-sama memimpin doa dan diaminkan oleh para jamaah yang hadir. Jadi ini rukun khutbah, ini yang paling penting nanti kita perhatikan di dalam praktek. Ini yang harus dibawakan. Jadi selaku seorang khatib pada saat berkhutbah mesti ada dia membaca alhamdulillah. Kemudian membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian membaca selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berwasiat takwa, sekurang-kurangnya ittaqullah, atau ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Cukup. Kemudian membaca ayat. Nah, kalau nanti takut lupa atau di dalam materi kita memang kita jarang membaca ayat, di sini aja kita baca ayat. Nah, biasanya khatib menggunakan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cukup. Nah, mungkin di dalam materi yang kita sampaikan tak ada, cukup di pembukaan ini. Kemudian selanjutnya nanti berdoa ketika sebelum khutbah itu tutup. Jadi ini berukun. Ini nanti bisa kalian perhatikan di dalam video khutbah yang Bapak kirimkan. Jadi silakan tengok nanti, perhatikan satu persatu. Nah, kemudian selanjutnya ini secara ringkas saja ada sunnah-sunnah khutbah Jumat. Nah, ini kita baca sekilas saja. Sunnah-sunnah khutbah Jumat itu berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nanti kita sampaikan, tapi dalam waktu yang terbatas ini kita hanya sekilas saja. Kemudian menghadap ke hadirin, mengucap salam. Kemudian selanjutnya menggunakan bahasa fasih dan mudah dipahami semua hadirin. Tadi juga telah disampaikan. Kemudian ringkas, jangan bertele-tele dalam berkhutbah. Berpantun-pantun, berpuisi-puisi, tapi isinya entah apa. Ringkas, padat, mudah dimengerti. Kemudian jangan berpaling ke kanan ke kiri seperti orang ceramah bebas. Kadang membelakangi, tidak boleh. Khutbah itu harus dalam suasana yang formal. Jangan terlalu banyak bergerak ke kiri ke kanan mengangkat tangan. Kemudian di sini juga ada sunnahnya berdiri sambil memegang tongkat atau busur. Nah, ini yang telah kita sampaikan di awal tadi. Baik, para peserta didik sekalian, murid-murid Bapak yang saya sayangi, ini sekilas tentang pembahasan khutbah Jumat. Untuk lebih lengkapnya, di akhir video ini akan Bapak kirimkan contoh penyampaian rukun khutbah. Dan nanti akan Bapak kirimkan video khutbah lengkap kepada kalian bersama. Mudah-mudahan dengan pembahasan materi
melalui video ini semua kita bisa tergambar dan apalagi mudah-mudahan bisa memahami tentang khutbah Jumat. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dikirim melalui nomor yang telah Bapak share atau video grup kita. Kemudian selanjutnya silakan simak video khutbah Jumat, perhatikan, lalu silakan nanti komentari dan tanyakan kepada Bapak. Selamat menyaksikan untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil al-islam min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wansurhum ala mu'adid wa bi'tin lana min khair ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.